Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dengan tema puasa dan ketakwaan ekologi atau yang dinamakan dengan ketakwaan ekologis. Islam mengenal 3 jenis hubungan manusia. Yang pertama, manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya atau lingkungan sekitar. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan hubungan ketiga. Karena hubungan yang ketiga ini seringkali jarang dibahas pada saat ceramah agama terkait dengan hubungan kita, hubungan manusia dengan lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah Allah mengaturnya dengan baik. Dalam surat yang lain, yaitu dari surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan bahwa wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari kedua ayat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Fenomena-fenomena yang terjadi selama ini, contoh yang sampai hari ini terjadi adalah bencana banjir, erosi, kebakaran, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pertanda di mana kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan oleh manusia. Pada bulan Ramadan ini seharusnya menjadi momentum bagi kita semuanya untuk merefleksikan kembali makna terdalam dari puasa. Tujuan akhir dari ibadah puasa itu adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Menjaga lingkungan dan menghindari kerusakan alam itu merupakan termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merawat dan tidak merusak alam, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Jadi takwa yang demikian inilah yang termasuk dalam kategori ketakwaan ekologis. Kita bisa ikut serta menjaga dan melestarikan alam dengan berbagai cara. Dan cara yang paling sederhana, misalnya pada bulan suci Ramadan kita seringkali belanja takjil, belanja makanan, minuman yang di situ bungkusnya kebanyakan dari plastik. Maka kita sebagai pribadi muslim yang mencintai lingkungan sekitar kita, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir penggunaan plastik dalam berbelanja atau membeli atau memakan makanan yang di situ banyak plastiknya atau yang mengandung plastik, misalnya bungkusnya dan lain sebagainya. Sehingga setidaknya ada 3 hal yang dapat kita renungi bersama. Yang pertama, puasa tidak hanya menahan diri dari kebutuhan pribadi seperti makanan dan minuman, tapi juga menahan diri dari perilaku yang dapat merusak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya tentang ibadah yang sifatnya ritual maupun spiritual semata, akan tetapi juga ibadah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada di sekitar kita semuanya. Yang kedua,
puasa Ramadan juga membangun empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang beruntung. Sehingga dengan puasa ini harapannya kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim yang ada. Memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik kepada sesama manusia, bahwasanya merusak lingkungan itu merupakan larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjaga keharmonisan alam, nilai-nilai seperti kesederhanaan, sabar, dan rasa syukur selama puasa. Hal ini sekaligus untuk menekan faktor-faktor yang terjadi terkait dengan terjadinya bencana alam. Puasa tidak hanya menahan diri dari kebutuhan pribadi, tapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Dengan memahami hubungan antara agama dan kelestarian alam yang ada di sekitar kita, kita sebagai umat Islam dihimbau untuk menjalankan puasa dengan kesadaran akan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil selama bulan suci ini haruslah mencerminkan rasa takwa yang menyeluruh, baik terhadap Allah maupun terhadap ciptaannya termasuk alam semesta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon mahasiswa baru dimanapun kalian berada. Ada kabar baik nih, kalau pendaftaran mahasiswa baru Universitas Islam Malang telah dibuka. Di Unisma, kalian bebas untuk memilih program studi sesuai dengan minat kalian. Terdapat 38 program studi yang tentunya sudah terakreditasi unggul dan juga internasional. Unisma berada di QS Top 153 ASEAN University Ranking, kampus swasta dengan akreditasi unggul dan juga kampus Nahdlatul Ulama terbaik di Indonesia. Dapatkan kemudahan belajar di Unisma melalui berbagai beasiswa unggulan. Daftarkan diri kamu melalui website Unisma, unisma.ac.id, dan klik menu pendaftaran online. Atau kalian bisa datang langsung ke kampus Unisma Malang. Kami tunggu kehadiran kalian di Unisma Malang, kampus transformatif menuju universitas berkelas dunia.